Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah memasuki paragraf terakhir daripada surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat yang ke-29 hingga 36. Insyaallah semoga cukup waktunya untuk membahas paragraf yang terakhir ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-29. Allah menjelaskan bagaimana sifat daripada orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman ketika di dunia. Orang-orang kafir dahulu ketika mendapati orang-orang yang beriman lewat di depannya, Pak, itu ditertawakan. Apa kata Allah? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yatahakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, ay alladzi irtakabul jaraim wal mubiqat. Mujrim di sini adalah orang-orang yang telah melakukan keburukan, kerugian, kehinaan, kehancuran. Nah, orang-orang ini kan minal ladzina amanu yatahakun. Mereka dahulu terhadap orang-orang yang beriman mentertawakan. Ya, orang-orang kafir Quraisy, Pak, termasuk orang-orang munafiknya juga sama. Kalau misalkan ada orang-orang yang beriman ada di depan mereka, di samping mereka, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Bukan karena fisiknya lucu. Ya, bukan karena mentertawakan bagaimana face atau fisik mereka, wajah mereka sahabat Nabi. Enggak. Kalau demikian, mereka masih sebatas fasik saja, tidak kafir. Meskipun memang banyak sekali orang-orang kafir Quraisy, alasan kenapa mereka disebut kafir, selain menyekutukan Allah, selain menolak datangnya hari kiamat, selain mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mentertawakan atau mengolok-olok orang yang beriman bukan karena lucunya fisik mereka. Barangkali seperti orang-orang sekarang ini, ada sedikit lucu, ya. Misalkan ada orang nih, mungkin wajahnya nih, lucu, kemudian ditertawakan. Enggak seperti itu. Kalau itu fasik. Nah, ini mereka orang-orang kafir Quraisy mentertawakan orang-orang yang beriman karena keimanan mereka. Dan bukan hanya sebatas itu, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat berikutnya, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan ketika mereka orang-orang yang beriman ini lewat di hadapan orang-orang kafir, yataghamazun. Mereka saling memberikan isyarat. Ada yang mengedip-ngedipkan mata. Ada yang mungkin dengan tangan ya direndah-rendahkan seperti ini. Ada yang dengan gerakan badan begitu. Yang tujuannya adalah merendahkan, mengolok-olok, ya, berlaku istihza. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini dijelaskan ai idza marra haula'il mujrimun bil mu'minin, yaitu ketika orang-orang mujrimun, orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini melewati orang-orang yang beriman, yaghmasu ba'duhum ba'dan bil isyarati bil yad,
au bil aini au bi ghairi dzalik tanaqqusan lil mu'minina wa ihtiqaran lahum wa sukhriyatan minhum. Yaitu ketika orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang munafik ini melewati orang-orang yang beriman, mereka satu sama lain saling memberikan isyarat dengan tangannya, au bil ain atau mungkin dengan matanya, au bi ghairi dzalik atau dengan selain itu. Tujuannya apa? Tanaqqusan, merendahkan orang-orang yang beriman. Wahtiqaran lahum, dan juga ya sama artinya tanaqqusan wahtiqaran sama ya sebagai penegasan saja. Wasukhriyatan juga sama ya untuk merendahkan orang-orang apa? Orang-orang yang beriman. Nah, hal ini juga pernah terjadi ketika orang-orang yang beriman ini dalam perjalanan untuk menuju Tabuk, Pak. Tabuk untuk berperang dengan orang-orang kafir. Nah, ada segolongan munafik ikut. Ya, orang-orang munafik juga ikut perang, Pak. Ikut jihad. Selain mereka juga ada yang ikut sholat, ada yang ikut puasa, ada. Ya, jangan dikira orang-orang munafik ini nggak ikut ibadah, ikut. Cuma niatnya mereka beda. Kalau orang-orang munafik, kalau kita di ibadah, sahabat Nabi kalau itu beribadah karena Allah, ya ketaatan kepada Allah, taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah tentu ikhlas karena Allah. Ya, berbeda dengan orang munafik. Orang-orang munafik beribadah melaksanakan syariat Islam bukan karena Allah, tetapi agar dirinya disebut sebagai orang yang beriman. Ya, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah kemudian agar disebut kita ini ahli ibadah, orang yang soleh, maka mirip dengan niatnya orang munafik. Yang mana mereka beribadah kepada Allah semata-mata agar dirinya disebut sebagai siapa? Orang yang beriman, orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka penting sekali untuk meluruskan niat, Pak. Rugi kita kalau seandainya kita beribadah, ya istilahnya banting tulang kita untuk beribadah, banting tulang kita untuk sholat, bersedekah dan lain sebagainya, tapi nggak lillah, nggak lurus niatnya, maka ya rugi, ya seperti halnya orang-orang munafik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Tabuk untuk berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, ada orang-orang munafik berkata kepada para sahabat Nabi. Di antaranya adalah Auf bin Malik. Apa perkataan munafik ini? Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i. Aku tidak pernah melihat semisal penghafal Quran ini, ya. Aku tidak pernah melihat seperti para penghafal Quran ini, arghabu butunan, adalah mereka orang yang paling rakus. Para sahabat Nabi, ya, dilecehkan, disebut sebagai orang yang paling rakus, terlebih para penghafal Qur'annya. Kemudian tidak cukup sampai di sini. Mereka berkata, wala akzabu al-sinan. Mereka juga adalah orang yang paling dusta lisannya. Luar biasa, Pak, ya, tuduhannya. Ya, orang-orang munafik ini. Kemudian wala ajmanu indan liqa. Dan mereka adalah orang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Yang dimaksudkan oleh orang-orang munafik di sini adalah ya'nuna Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya wa ashabahu. Yang dimaksud oleh orang-orang munafik bahwasanya mereka ya adalah orang yang paling dusta lisannya, orang yang paling rakus, orang yang paling penakut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Padahal sebaliknya, Pak. Yang paling rakus itu orang-orang munafik. Ya, yang penakut itu ya orang-orang munafik yang menggomosi orang-orang yang beriman untuk sudah lari saja dari perang. Ini orang munafik. Adapun para sahabat Nabi, terdepan mereka terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berperang, tapi dituduh oleh orang-orang munafik seperti ini. Nah, ayuhal ikhwan, Auf bin Malik, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar pelecehan Nabi, pelecehan mereka seperti itu, olok-olok mereka terhadap sahabat Nabi seperti itu, marah Auf bin Malik. Ya, engkau berdusta, engkau munafik, akan aku sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Auf bin Malik. Maka ketika Auf bin Malik menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum sampai kepada Nabi, turun wahyu yang menjelaskan bagaimana sikap ya daripada orang-orang munafik ini, yang menuduh para sahabat Nabi ini adalah orang yang paling dusta, paling rakus, penakut. Maka turun wahyu ya yang menggambarkan bagaimana ya rendahnya orang-orang munafik ini.
Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ini asbabun nuzulnya, Pak. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang munafik ini mengolok-olok sahabat dengan perkataan yang demikian, yang tadi kita dengar. Bagaimana ayatnya? Wala in sa'altahum, dan apabila kalian bertanya kepada mereka, la yaqulunna, mereka mesti akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bermain-main saja, guyon, nggak serius. Ya, ketika mereka mengatakan demikian bahwasanya engkau itu adalah manusia yang paling dusta, yang paling rakus, yang paling penakut, mereka anggap perkataan tersebut itu nggak serius, hanya main-main saja kata munafik. Tapi Pak, meskipun main-main, ketika hal itu adalah mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok keimanan, ya mereka sama saja telah kafir. Meskipun goyah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasul-rasulnya kalian memperolok-olok? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada maaf, enggak ada uzur buat kalian setelah qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ayuhal ikhwah, kata Abdullah ibn Umar yang menyaksikan, jadi gini Pak, ketika kemudian ayat ini turun, disusul oleh orang-orang munafik setelah datang siapa Auf bin Malik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Umar, orang-orang munafik ini merengek kepada Nabi, ya, menjelaskan bahwasanya apa yang kami katakan tadi kepada para sahabat Nabi, diantaranya kepada Auf bin Malik itu adalah hanya guyon saja. Inna makunna nakhudu wa nal'ab. Ya, wahai Nabi, kami ini hanya bermain-main saja, bersanda gurau saja. Tapi Nabi, ya, tidak menengok sekalipun. Ya, beliau naik onta, ya, terus jalan, sedangkan orang-orang munafik mengikuti Nabi. Ya, sambil menarik pelananya untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersandung. Ini kata Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu. Ya, tidak diterima. Ya, meskipun guyon, ketika sifatnya dia itu mengolok-olok agama, maka dihukumi kafir, dan ini sepakat para ulama, ijma ulama Pak. Ya, nggak ada kemudian yang menyelisih. Oh enggak. Ya, guyon, mengolok-olok Al-Qur'an itu enggak kafir. Ya, Islam tetap tinggi kok. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Begitu, ketika ada datang ya penista Al-Qur'an dibela oleh orang liberal, ya. Ketika ada penista Nabi dibela oleh orang liberal, ya. Tenang saja, agama ini tetap tinggi dan lain sebagainya. Ya, seolah-olah itu hal yang remeh bagi mereka. Ya, padahal ini secara tegas di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa mereka orang-orang yang memperolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Al-Qur'an dan seterusnya itu kafir. Ya, meskipun di dalam ayat ini disebutkan hanya 3. Qul abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hanya 3, Allah, kemudian Rasul, dan kemudian ayat, tetapi tidak menunjukkan bahwasanya ini adalah batasan, Pak. Oh, berarti kalau seandainya kami ini mengolok-olok malaikat, berarti nggak kafir dong. Kan di dalam ayat ini hanya yang disebutkan itu 3 saja. Ya, nggak ada disebutkan hari kiamat, nggak ada disebutkan takdir. Artinya kalau seandainya kami ini mengolok-olok takdir, boleh dong. Seperti itu. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Ini hanya sebatas sampel yang sudah dijelaskan oleh para ulama panjang lebar, yang kesimpulannya siapapun yang mengolok-olok agama ini, keimanan ini, maka dia kafir. Termasuk mengolok-olok syiar. Ya, misalkan ada yang mengolok-olok azan, ya, ada yang mengolok-olok kalimat takbir. Sekarang kan ramai, ya, ada takbir diplesetkan, takbir gitu, ya. Nggak tahu tuh, tak itu bahasa Inggris Pak, apa itu artinya? Bir kita maklum, ya, artinya bir itu kita tahu minuman, merek minuman keras, ya. Tak itu apa itu? Apa?
Mabok. Iya, Pak Wildan. Tahu nggak artinya? Tak itu apa? Ada yang pandai bahasa Inggris, Pak? Tak, take bir diplesetkan. Nah, ini juga termasuk pelecehan. Ya, kalau misalkan ada kalimat zikir begitu seperti itu ya, dipleset-plesetkan, ya, dan sekarang banyak sekali ya. Kayak contoh apa azan, ada yang mempleset-plesetkan, hayya 'alal falah, ya, diplesetkan seperti apa? Hayalan saja. Ya, ini juga kafir pelakunya, Pak. Mempleset-plesetkan ini pelecehan terhadap agama. Dan ini sebetulnya sudah terjadi di sejak zaman dulu, 1400 tahun yang lalu. Di mana orang-orang Yahudi, apa namanya, ketika apa namanya para sahabat Nabi ini sudah terbiasa ketika bertemu dengan Nabi. Apa kata sahabat Nabi? Ra'ina, ya Rasulullah, ra'ina, ya Rasulullah, ra'ina. Ini Pak, kebiasaan para sahabat Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, yang biasa diucapkan oleh para sahabat Nabi ini apa? Ya Rasulullah, ra'ina. Ya Rasulullah, ra'ina. Maksudnya adalah, ya Rasulullah, tolong berikan perhatian kepada kami. Berikan nasihat kepada kami. Berikan ilmu agama kepada kami. Ini biasa. Ya, tapi diplesetkan ya oleh para orang-orang Yahudi. Ya, diplesetkan dengan kalimat-kalimat yang lain yang bermakna ya dungu begitu ya. Seperti itu. Ini biasa terjadi. Dipleset-plesetkan ya dalam bentuk sebagai pelecehan kepada siapa? Kepada agama, kepada orang-orang yang beriman. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini terjadi ya dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ketika bertemu ditertawakan, ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik ini apa namanya? Merendahkan, mengolok-olok ya. Adapun sebetulnya mengolok-olok ini ya memiliki beberapa hukum, Pak, ya. Tidak setiap kemudian orang yang mengolok-olok itu kemudian kafir. Minimalnya fasik. Ya, sehingga mesti kita paham, Pak, ya tentang macam-macam tentang olok-olok ini. Bahwa ya olok-olok seperti tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum tastahzi'un, ya ini diambil daripada kalimat istihza, ya dengan kata lain sukhriyah. Itu artinya merendahkan. Nah, olok-olok ini ketika terhadap agama, tadi seperti sebagaimana kita sebutkan tadi, ya kita pahami terhadap agama, terhadap keimanan, maka sudah ijma ya bahwa itu adalah kafir. Nah, tetapi kalau seandainya misalkan orang-orang munafik ini, ada orang nih misalkan mengolok-olok seseorang. Tadi kan konteksnya itu orang-orang munafik mengolok-olok sahabat Nabi. Ya tidak, bahwa engkau ini adalah orang yang paling dusta. Engkau ini adalah orang yang paling rakus. Ya, orang yang penakut. Andai kata olok-olok ini dilakukan oleh kita misalkan, na'udzubillahi min dzalik, kepada orang lain, ya, bukan karena keimanan mereka, ya, karena memang misalkan orang ini apa namanya rakus misalkan ya, atau kemudian misalkan kita olok-olok misalkan dia ini bodoh misalkan, dia itu pelit misalkan, ya, kita olok-olok, ya, kita celah, gitu ya, maka bagaimana hukumnya? Fasik. Begitu ya. Kalau misalkan olok-olok orang, begitu ya. Nah, ada jenis olok-olok yang bisa apa namanya hukumnya itu dua kemungkinan. Ya, misalkan ada orang yang berjenggot nih. Kita olok-olok, ya. Maka misalkan jenggot kamu lucu misalkan. Ya, ada dua kemungkinan, dia bisa kafir ya atau dia jatuh kepada kefasikan. Kafir kalau seandainya yang diolok-olok itu jenggotnya. Dia nggak suka dengan orang yang jenggotan, maka dia kafir. Kenapa? Karena jenggot ini syariat. Syiar ini jenggot, Pak. Ya. Nah, tapi kalau seandainya dia mengolok-olok karena memang lucu, ya, ketika jenggotan wajahnya itu semakin lucu, ya, lucu kamu ya, jenggotnya itu. Nah, maka ini fasik, ya, ini fasik. Apapun itu, olok-olok itu maka tercela. Sehingga kita tidak boleh kemudian bermudah-mudah dalam apa namanya mengolok-olok manusia. Begitu ya, haram hukumnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sibabul Muslim fiskun, ya, mencela orang yang Muslim itu fiskun. Apalagi mencela sahabat Nabi yang tujuannya adalah untuk menggugurkan agama, sebab mereka adalah
sanad daripada agama Islam. Nggak mungkin agama ini tersampaikan kepada kita, Pak. Kita nggak ngerti Allah itu apa, siapa. Kita nggak ngerti malaikat itu siapa. Kita nggak akan pernah ngerti yang namanya hari kiamat, takdir, kecuali agama ini melalui siapa? Para sahabat Nabi yang menyampaikan kepada tabi'i, kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga orang-orang munafik ketika mencela para sahabat Nabi ini, tujuannya apa? Untuk menggugurkan agama. Ya, bukan karena ya para sahabat Nabi ini rakus. Nggak benar. Karena nggak ada sahabat Nabi yang rakus. Kita temui dalam sejarah bagaimana waraknya para sahabat Nabi. Ya, bagaimana waraknya sahabat Nabi, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semenjak jadi khalifah miskin beliau. Ya, begitu. Pakaiannya pun sederhana, begitu. Dan lain sebagainya. Umar, Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya. Ya, begitu. Ya, nggak ada yang rakus. Dituduh oleh orang-orang munafik sebagai orang yang paling rakus. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ayolah ikhwah. Maka ya penting bagi kita untuk menjaga lisan kita agar kita tidak yang terjatuh kepada celaan kepada agama. Celaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin." Dan ketika idza raja'a haula'il mujrimun ila ahlihim min azwajin wa auladin wa ghairihim fakihin, ya, bahwasanya ketika idza raja'a, ketika mereka orang-orang mujrim ini, orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini setelah mengolok-olok orang-orang yang beriman kembali kepada keluarga mereka. Misalkan keluar rumah, mereka habis mengolok-olok sahabat Nabi, mentertawakan, merendahkan dengan lisan, dengan matanya, dengan tangannya. Mereka pulang ke rumah, nggak berhenti, Pak. Ya, diceritakan lagi, diolok-olok lagi sahabat Nabi, ya, kepada keluarganya. Begitu ya, bahwa Abu Bakar ini seperti ini, bahwa Umar ini seperti ini, bahwa Utsman ini seperti ini. Terus hobinya seperti itu. Ya, para orang-orang munafik, orang-orang kafir hobinya itu menyenyek, melecehkan siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhal. وإذا رأى هؤلاء المجرمون الذين آمنوا قالوا إن هؤلاء القوم لضال. Jadi ketika mujrimun, orang-orang kafir ini melihat orang-orang yang beriman, apa kata mereka? Apa kata orang-orang kafir? Mereka itu para sahabat Nabi. Mereka itu Nabi. Itu mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, ini orang-orang kafir Quraisy. Ya, senang sekali yang namanya melecehkan, mengolok-olok dan menuduh para sahabat Nabi dan Rasul ini ya adalah orang-orang yang sesat. Itu sudah terjadi, Pak. Ya, 1400 tahun yang lalu, bahkan semenjak diutusnya para nabi, para rasul itu sudah biasa dihina, dianggap sesat, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kemudian pada hari ini ya ada orang-orang munafik menuduh kita sesat, ya, salafiyun, ahli sunnah wal jamaah itu sesat, maka ya jangan sampai kita kebakaran jenggot, Pak. Ya, jangan sampai kita ini baper begitu ya, sedih, ya nggak mau bergaul, ya nggak mau makan, jangan ya. Hadapi dengan senyum, ya, karena kita ini sedang merasakan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan. Kita sedang merasakan penderitaan apa yang Nabi dan para sahabatnya rasakan. Bahkan kita ini belum ada apa-apanya. Paling ya mentok ketika saya tanya kepada murid-murid saya yang sudah tua di sana, ya, saya tiap pekan hari Sabtu itu mengisi pembinaan bagi mamang-mamang tukang, security begitu ya di pesantren As-Sunnah. Saya tanya, ya, ujian apa yang dihadapi ketika kemudian hijrah, kemudian mendakwahkan tauhid kepada keluarganya, kepada masyarakat. Paling mentok ya ditentang oleh mertuanya, ribut dengan mertuanya. Katanya seperti itu. Ya, jangan-jangan ada lagu Cirebon ini, ya, ribut karo mertua judulnya. Ya gara-gara itu, jangan. Sebabnya gara-gara mendakwahkan tauhid nih menantunya ini. Terus ribut ya. Ini nggak boleh, Pak ya. Mun penasaran kayak gimana lagunya ini. Jangan ya.
haram pokoknya untuk mendengarkan musik ya. Ini hanya plesetan saja. Boleh kita pleset-pleset seperti ini ya. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Nah, sudah terbiasa ya dituduh sesat. Jangan baper. Ya kita ini kalau dituduh sesat, difitnah kita ini macam-macam ya, ini itu hadapi dengan senyum. Ya, kita ini yang malas sholat duhanya, kita ini yang malas sholat tahajudnya, kita ini yang malas sedekahnya. Sejatinya ketika kita dituduh, difitnah, ya kita sedang memanen pahala saat itu, Pak. Ya tidak, Pak. Kita sudah paham hadisnya bahwa orang yang menuduh, ya akan rugi, orang akan bangkrut. Kenapa? Pahalanya akan dikuras. Untuk siapa? Orang yang dituduh. Orang yang mengatakan bahwasanya kita ini sesat, ya hanya karena kita ini mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat Islam, ya maka sejatinya mereka lah yang akan rugi. Ya, pahalanya dikuras untuk siapa? Untuk kita ini. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kemudian baper, apalagi marah-marah. Ya, nasihat silakan, tapi jangan sampai marah-marah, nggak jelas begitu ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Ay wa ma bu'itha haula'il mujrimuna 'alal mu'minina hafizin. Tidaklah orang-orang mujrim, ya, mujrim di sini Allah menyebutkan orang mujrim itu bagi kafir dan munafik. 'Alal mu'minina, tidaklah mereka ini diutus, ma bu'itha, tidaklah mereka itu diutus bagi orang-orang mukmin hafizin. Hafizin di sini adalah yuraqibunahum wa yahfizuna a'malahum. Ya, mereka tidak diutus untuk orang-orang yang beriman untuk mengawasi orang yang beriman. Yuraqibuna. Ya. Bahwasanya orang-orang kafir tidak diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk mengawasi, ya, untuk melihat, ya, untuk memperhatikan bagaimana sikap orang yang beriman, dan memang nyatanya seperti itu, Pak. Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu senang ngawasin ya. Para sahabat Nabi senang Abu Bakar diawasi, Umar diawasi begitu. Kemudian ditertawakan. Ya, dan sekarang pun sama, ya, jangan dikira bahwasanya kita ini gak ada yang ngawasin, ya, kaum muslimin pada umumnya diawasin, terutama tokoh ulamanya, ya, tokoh-tokohnya, ya, tokoh dai-nya diawasi, Pak, setiap keriknya. Makanya ya tidak sedikit yang akhirnya apa, ketika ceramah di video, ya, kemudian dipotong-potong, kemudian tiba-tiba dia melaporkan penistaan agama konon katanya. Ya, seperti itu. Ini terjadi. Ya banyak menimpa seperti itu, ya, dianggap ekstrim dan lain sebagainya. Dipotong-potong. Kemudian dikasih apa namanya tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Digoreng seperti itu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ayohal ikhwah, ini sikap daripada orang kafir. Ini sikap daripada orang-orang munafik yang mana mereka mengolok-olok, yang mana mereka mengawasi. Maka kita orang yang beriman jauh-jauh daripada sifat-sifat yang seperti ini. Mengolok-olok, kemudian mengawasi, cari-cari kesalahan orang lain. Begitu ya. Jangan sampai kita ini senang sekali menghakimi orang lain. Si fulan seperti ini, ya. Si fulan itu manhajnya nggak jelas. Si fulan ini nggak jelas ya amalannya. Si fulan ini ya sholatnya nggak jelas. Ini dan sebagainya. Dicari-cari kesalahannya. Maka orang yang beriman ya bukanlah seperti itu, tapi sebaliknya. Apa itu? Menghisap dirinya. Ya, menghisap dirinya. Bukan malah kemudian menghisap orang lain. Ya, mencari-cari apa namanya? Kesalahan orang lain. Ya, bahwa hal ini disebutkan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah, ya, hisablah apa yang telah lalu daripada diri kalian, ya, untuk hari esok. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum, hisablah diri-diri kalian. Apa yang dihisab? Ya, tentang bagaimana kewajiban yang kita lakukan. Sudahkah kita tunaikan? Ya, sementara kita asik menghisab orang lain yang tidak melaksanakan kewajibannya, kita sendiri bagaimana? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita seorang hamba kepada Allah? Salat kita, puasa kita,
Apakah kita telah sempurna? Nah, bagaimana dengan kewajiban kita kepada istri kita dan anak kita? Apakah sudah ditunaikan dengan betul? Ya, jangan dihisap kesalahan-kesalahan Pak Jokowi terus. Ya, wah Jokowi ini nggak bener ini. Ya, pinter kalau ngisap orang lain termasuk pemerintah kita. Ya, sedangkan kita ini juga banyak kekurangan dan itulah yang harus kita dahulukan. Ya, sebelum kita menghisap orang lain. Begitu ya Pak ya. Semoga nggak ada yang motong ini ya. Begitu. Hadirin azan ya Allah wa iya. Demikian pula kita hisab bagaimana amalan-amalan sunnah kita. Ya, bagaimana sunnah rawatib kita. Ya, bagaimana ibadah puasa sunnah kita. Bagaimana sunnah-sunnah yang lainnya. Begitu ya. Dan kemudian kita hisab bagaimana kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kita hitung-hitung ya Allah. 10 tahun yang lalu saya pernah melakukan ini. 9 tahun yang lalu saya pernah ini. 8 tahun yang lalu. Terus Ustaz, jangankan 10 tahun yang lalu. Kadangkala kita bermaksiat ya, 5 hari yang lalu saja lupa. Iya enggak? Pak Takur ingat enggak? Ya, seminggu yang lalu ngapain Pak Takur? Ya, insya Allah Pak Takur mah taat orangnya ya, insya Allah ya. Takur ya. Yang diingat ya jadi lupa Pak Takur ya. Jadi kita ini harus rajin menghisap diri kita. Ya, kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ya, hisablah diri kalian sebelum ya kalian itu dihisab. Kapan itu? Hari kiamat nanti. Di mana setiap amalan kita, baik itu amalan kebaikan, amalan soleh, ataupun yang dosa kita, itu akan dihisab, diperhitungkan. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah ya diri-diri kalian ya sebelum engkau itu ditimbang. Ya, bukan nimbang kiloan, Pak. Kita ditimbang kemarin 50 kilo, sekarang jadi 60 kilo. Makmur kita berarti ya. Naik berat badannya naik berarti ya. Gak seperti itu, timbang. Ya Allah, kira-kira dosa kita dengan pahala itu lebih berat mana kira-kira? Ya, sementara kita ini senang maksiat, tetapi malas yang namanya taat. Terus seperti itu kita timbang. Ya, bukan yang ditimbang adalah barang dagangan kita terus ya. Atau bahkan mungkin kesalahan orang lain kita timbang. Ya, kita ingat kesalahan orang lain sementara kesalahan kita ini lupa. Begitu. Nah, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika kita mampu untuk menghisap bagaimana amalan kita, untuk menimbang bagaimana amalan kita, kata beliau, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi qadan. Maka dengan demikian akan memperingan hisab kalian di hari esok. Ya, kalau kita rajin menghisap bagaimana amalan kita, perbuatan kita, ya tentu bukan hanya sebatas menghisap saja, tetapi buktikan setelah kita menghisap ya bagaimana kewajiban kita, bagaimana sholat sunnah kita, bagaimana ibadah-ibadah sunnah kita. Maka kalau ada yang kurang kita tambah, ya kita evaluasi, kita sempurnakan. Dengan demikian, maka kata Umar, fa innahu ahwanu alaikum fil hisab. Maka dengan demikian akan mempermudah hisab kalian di hari esok, di hari kiamat. Antuhasibu anfusakul yaum. Oleh karenanya hendaknya kalian hisab kalian pada hari ini. Ya. Wa tuzayyanu lil ardil akbar, ya. Ya. Bahwasanya kalian itu akan dihisab, akan ditimbang ya di hari penghisaban yang besar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yang mana ya tidak ada ya yang akan luput sedikit pun, ya akan ditampakkan semua. Begitu, nggak ada yang luput. Termasuk kita duduk di sini. Semakin kita rajin duduk di majelis ilmu dan mengamalkannya, akan ditampakkan nanti pada hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini yang harus kita lakukan ya agar kita tidak menjadi benalu bagi umat ini yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, yang suka memfitnah, menuduh, maka hisab diri kita. Dan kemudian muraqabah, harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian di ayat berikutnya, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ketika tadi disebutkan tentang kebiasaan orang-orang kafir yang biasa mentertawakan orang-orang yang beriman, melecehkan, merendahkan, maka ya al-jaza'u min jinsil amal.
Balasan itu tergantung atau sesuai dengan amalan. Maka falyawmal ladzina, kata Allah, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, justru orang-orang yang berimanlah minal kufari yadhakun. Mereka akan mentertawakan orang-orang kafir. Ya, kalau tadi di dunia, ya, mereka orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka kelak pada hari kiamat merekalah para sahabat Nabi, orang-orang yang berimanlah yang akan mentertawakan siapa? Orang-orang kafir. Ya, itulah yang akan terjadi pada akhirat kelak, Pak. Adil, Allah akan membalas siapapun, apapun kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim di dunia. Nah, disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, ya, tentang bagaimana orang-orang yang beriman ini akan mentertawakan orang-orang kafir, disebutkan dalam sebuah hadis, wadzalika annahu, yaitu pintu-pintu neraka yuftahul lil kufar. Jadi pintu-pintu neraka, Pak, ketika orang-orang kafir itu disiksa akan dibuka, ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir, ya. Yuftahul lil kufari finnari abwabuha, akan dibuka pintu-pintu neraka itu bagi orang-orang kafir. Kemudian dikatakan kepada mereka, ukhruju. Ada yang menyerukan kepada orang-orang kafir ini, keluarlah kalian. Senang nggak kira-kira Pak orang kafir? Senang. Ya, ketika mereka disiksa setiap detiknya, siang dan malam, pagi dan petangnya, tiba-tiba pintu neraka itu dibuka. Oleh siapa? Oleh penjaganya. Malaikat siapa? Malaikat Malik. Dibuka pintu-pintu neraka. Dan diserukan, ukhruju, keluarlah. Senang. Nah, faidha ra'awha maftuhatun aqbalu ilaiha liyakhruju. Maka ketika mereka melihat bahwasanya pintu-pintu neraka itu terbuka, maka mereka menuju, ya, menuju pintu neraka untuk keluar dari pintu tersebut. Ya. Nah, ayuhal ikhwah, ketika kemudian wal mu'minuna yanzuruna ilaihim. Nah, saat itu orang-orang yang beriman melihat, ya, melihat bagaimana proses pintu itu terbuka dan orang kafir itu hendak keluar. Namun ketika orang kafir ini hendak keluar, fa idzan tahu ila abwabiha ghuliqat dunahu. Ketika orang kafir ini sedikit lagi sampai kepada pintu itu, ya sudah menjelang akhir, ya, ya tinggal selangkah lagi lah istilahnya. Maka pintu-pintu itu tertutup. Ya Pak ya. Sudah senang, tapi kemudian ketika hendak keluar dari pintu neraka, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuf'alu dzalika bihi mirara, dan hal itu sering kali terjadi. Wal mu'minuna yadhakun, dan ketika sering kali terjadi seperti itu, berulang, ya. Mau keluar pintu ditutup lagi, mau keluar pintu ditutup lagi, padahal diseru oleh Allah, ukhruju ukhruju ukhruju, ya, tapi nggak jadi keluar mereka, diprank istilahnya, Pak, ya, diprank, ya, ya, mau keluar padahal disuruh keluar ditutup lagi, ya, ya. Tapi jangan sampai kita katakan Allah berarti tukang bohong, ya, enggak, ini bagian daripada siksa yang yang dirasakan oleh siapa? Orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, ya, dan mereka akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman, begitu Pak, ya. Jadi mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan mereka. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alal araik yanzurun falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, ya. Kapan orang-orang yang beriman ini tertawa? Di mana mereka? Ya. Di mana? Tempatnya di mana? Alal araik yanzurun. Di atas dipan-dipan mereka yang sudah Allah siapkan di dalam surga. Mereka akan melihat bagaimana orang-orang kafir itu disiksa. Mereka akan melihat bagaimana orang-orang kafir itu diprank oleh Allah. Di mana saat mereka disuruh keluar dari neraka dan pintu itu dibuka, ditutup lagi ketika mereka sampai di di depan pintu. Bukan depan pintu, maksudnya hendak keluar begitu, dekat dengan pintu. Terus berulang, dan di saat ini ditertawakan oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Ya. Hal di sini adalah al-istifham at-takriri, ya. Istifham, ya. Bentuk tanya untuk menetapkan, ya, bukan istifham ini bukan istifham
bentuk pertanyaan hal itu apakah? Bukan, ya. Ya kalau seperti ini ya nampaknya Allah nggak tahu apa yang akan rasakan oleh orang-orang kafir, ya. Nggak seperti itu, tetapi untuk untuk takrir, penetapan bahwasanya ya thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir ini akan mendapatkan balasan atau akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dahulu. Ya, tidak setiap orang kafir itu sama siksanya, Pak. Abu Talib, ya, dia ini pamannya Nabi, kafir, mati dalam keadaan kafir. Ya, balasannya berbeda dengan Abu Lahab, ya, dengan Abu Jahal. Ya, Abu Talib ini apa? Balasannya di dalam neraka yang paling ringan, begitu ya. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling berat, begitu ya. Berbeda. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun." Ya, sesungguhnya orang-orang kafir ini akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tergantung bentuk kekufuran mereka, tergantung bentuk kezaliman mereka. Semakin kafirnya mereka, ya sudah semakin berat siksanya. Semakin zalimnya mereka terhadap orang yang beriman, semakin keras siksanya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, barangkali itu yang dapat kita pelajari, karena tanggung barangkali kalau masuk surat Al-Insyiqaq tinggal 2 menit lagi menuju Isya. Nah, ada 2 menit lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kami tutup. Ya, dalam sebuah ayat, ya, sebetulnya sama, Pak. Semuanya berat semua, begitu ya. Sama-sama diancam di dalam neraka yang paling bawah, fidarkil asfal, gitu ya. Di kerak neraka, istilahnya seperti itu. Orang munafik juga bertingkat-tingkat. Orang kafir juga bertingkat-tingkat. Begitu. Siapa? Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Bukan munafik, Pak, ya, yang ditanyakan. Beda, ya. Orang munafik dengan orang kafir sama, begitu ya. Hanya saja kan kafir dengan munafik, munafik itu kafir, tapi tidak menampakkan kekufurannya. Kalau orang yang fasik ini ya belum kafir, Islam, tapi dia ini melakukan dosa-dosa yang besar. Di atas fasik ada fajir. Fajir ini sama, orang yang suka dengan dosa besar, tapi lebih ngeri lagi dosa besarnya. Yang ada dosa-dosa besar yang masih masuk akal, ya. Ada dosa-dosa besar yang sudah di luar nalar. Seperti apa, Pak? LGBT. Ya, di luar nalar tidak kira-kira. Laki doain laki. Ya, kita yang normal, jijik nggak kira-kira, Pak? Mohon maaf, ya. Yang babi saja babi, ya. Yang konon katanya hewan najis, anjing juga. Mereka akan tahu pasangannya, perempuan. Tapi ini ada manusia yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik rupa, tapi justru malah tidak menggunakan fitrahnya untuk apa? Untuk ditempatkan pada tempatnya. Ya, malah dia senang dengan wanita. Laki-laki, begitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu, Pak, ya. Fasik itu belum kafir, ya. Tapi fasik ini adalah orang muslim yang suka dengan kemaksiatan, nggak sholat, nggak puasa, begitu ya, suka minum-minuman khamr seperti itu. Orang-orang mujrim di atasnya orang-orang fasik, seperti itu. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.